Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang drawing. Yang pertama adalah picture. Picture merupakan objek gambar berupa file gambar. Nah, untuk memasukkan picture atau menyisipkan itu pertama ini ada di tab insert. Ini picture di group illustration. Ini diklik. Nah, kemudian kita pilih gambarnya. Contohnya ini. Nah, di sini saya akan memotong objek gambar itu ada di ini tab format yang sebelah kanan di picture tool. Ini ada crop. Kita pilih ini dulu, crop. Nah, kita coba crop gambarnya seperti ini. Nah, kalau udah ini diklik aja. Nah, untuk mengecilkan itu ada dua cara. Cara pertama yaitu tinggal digeser seperti ini, cara diagonal. Atau cara kedua, kalian bisa langsung aja ketik di bagian sini, size. Misalkan saya ketik 7, enter. Nah, otomatis dia mengecil. Nah, di picture kita akan memberikan efek, yaitu ini di picture effect. Ini ada preset, ada shadow, ada reflection, glow, soft X, bevel, sama 3D rotation. Nah, saya beri contoh salah satu contohnya. Di sini saya akan menggunakan preset. Lalu shadow sedikit. Nah, kemudian adalah bevel. Nah, seperti ini. Ini adalah efek. Lalu mengatur position. Ini di tab format ada namanya position. Nah, di sini ada namanya inline with text. Jadi dia berada di tengah-tengah teks. Nah, ini saya contohkan untuk with text wrapping. Ini dia posisinya di sebelah kiri. Kalau ini dia di tengah. Ini pojok kanan. Nah, ini dia di tengah-tengah halaman. Jadi seperti ini. Kalau yang ini dia tengah. Ini pojok kanan bawah. Nah, oke, kita pilih inline with text berada di posisi asalnya. Nah, di sini untuk bagiannya, misalkan saya ingin dalam bentuk yang lain, itu bisa di crop to shape. Jadi menyesuaikan seperti bentuk shape. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Lalu kita klik gambarnya, tab format. Di sini ada namanya warp text. Nah, di warp text itu di sini ada namanya inline with text. Itu dia meletakkan objek di antara baris teks atau paragraf. Nah, sehingga teks berada di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah objek. Kemudian ada square, itu mengatur gambar teks berada di 4 sisi objek dengan bentuk segi 4. Lalu ada namanya tag, itu mengatur
gambar agar teks berada di sekeliling objek dengan mengikuti bentuk objek. Kemudian ada truth, itu sama seperti tag, hanya saja jika objek terbuka maka akan terisi dengan teks. Yang berikutnya ada top and bottom, itu meletakkan objek di antara baris teks atau paragraf sehingga teks berada di sisi atas dan bawah objek. Lalu ada namanya behind text, untuk meletakkan objek di belakang teks, to behind. Kemudian ada namanya in front of text, untuk meletakkan objek gambar di depan teks sehingga teks tertutup oleh objek. Ini ada namanya edit warp points, itu mengatur letak teks terhadap objek dengan cara arahkan pointer mouse pada salah satu titik handle objek, kemudian klik dan tahan, lalu geser ke arah yang diinginkan, sehingga letak teks akan mengikuti titik handle yang Anda geser tersebut. Jadi seperti itu untuk warp text-nya. Nah, sekian penjelasan tentang picture. Berikutnya adalah screenshot. Nah, screenshot itu berfungsi untuk menyisipkan objek gambar dari jendela program yang sedang aktif ke dalam dokumen Microsoft Word. Di sini pastikan kalian connect internet. Kemudian saya akan buka browser. Ini dia. Oke, saya cari misalkan contohnya bunga matahari. Nah, kemudian kalian buka halaman Microsoft Word-nya. Nah, di sini caranya klik di bawah dulu. Ini tekan enter. Di tab insert ada namanya screenshot. Kemudian kita pilih screen gripping. Nah, kita langsung aja screenshot. Ditarik dengan cara seperti ini. Udah selesai, lepas. Nah, otomatis halamannya, gambarnya udah ada di Microsoft Word. Itu yang cara pertama. Nah, jika ingin diberi efek, kita akan memberi efek. Jika tidak memberi efek, maka kita pilih no preset. Jadi biasa saja. Untuk mengecilkan juga sama. Jadi dengan cara seperti ini, diagonal, atau kalian ketik di sini. Nah, itu sama saja. Nah, bagaimana jika tidak ada fitur ini, screenshot? Kalian bisa gunakan aplikasi namanya snipping tool. Nih. Kita buka browser dulu, kemudian snippingnya,
kita pilih ini, pastikan pilih yang ini, rectangular shape. Nah, kalau udah, kita pilih new, kita blok lagi. Nah, kemudian masuk ke halaman Microsoft Word, enter, kemudian tekan Ctrl V. Nah, jadi seperti ini. Kemudian cara yang ketiga, ini tekan enter dulu. Di keyboard itu ada namanya tombol PRTSC. Nah, saya coba ganti bunga lain. Nah, udah, kalian tekan tombol PRTSC yang ada di keyboard. Nah, kalau udah tekan, masuk ke halaman Microsoft Word-nya, kemudian tekan Ctrl V. Nah, jadi seperti ini. Jadi, yang pertama adalah ini dia menggunakan fitur yaitu screen clipping. Kemudian ini adalah menggunakan snipping tool. Yang terakhir menggunakan tombol PRTSC atau print screen. Nah, itu penjelasan tentang screenshot. Berikutnya adalah shape dan text box. Nah, shape itu merupakan bentuk objek dasar yang tersedia pada program Microsoft Word. Sedangkan text box itu adalah kotak teks yang berfungsi untuk menyisipkan teks tambahan berbentuk objek, di mana dapat memformatnya sehingga tampak menarik. Nah, di sini langsung aja kita pindah halaman. Jadi tekan Ctrl Enter. Di sini masuk ke tab insert ada namanya ini shape di group illustration. Kita gambar 3 buah shape yang berbeda. Pertama ini, kedua, dan yang terakhir ini. Kita kemudian penamaan. Dengan cara klik kanan ada namanya ini, add text. Kita ketik dulu. Shape 1. Kemudian ini juga sama, add text shape 2.
Kemudian yang berikutnya saya menggunakan text box. Jadi draw text box, klik di sini. Ini kalian ketikkan shape 3. Nah, kemudian kita memberi warna supaya sama. Lalu untuk garisnya kita hilangkan. Nah, ini saya hilangkan untuk garisnya. Nah, ketika digeser itu seperti ya. Nah, ini kan tulisannya mengikuti. Nah, ini kan tidak mengikuti untuk tulisannya. Nah, caranya itu di tab home ini select, kita pilih select object. Nah, blok dar. Kalian klik aja ini. Kalau udah, klik kanan, ada namanya group. Nah, kita coba untuk menggesernya. Nah, ternyata tulisannya udah mengikuti. Kemudian, saya akan memberi efek pada shape 1. Ini masuk ke tab format. Ini ada namanya shape effect. Saya beri preset. Kemudian sedikit shadow, reflection. Kemudian yang terakhir adalah bevel. Nah, ini untuk text directionnya seperti ini ya. Jadi ini dia bentuk horizontal seperti ini. Rotate alt text 90 derajat. Contoh seperti ini. Rotate alt text 270 derajat. Nah, untuk align textnya top dia seperti ini. Kemudian middle seperti ini. Bottom dia paling bawah. Nah, untuk position dan wrap text-nya sama seperti di picture. Lalu untuk mengecilkan atau membesarkan itu juga sama. Pertama dengan diagonal seperti ini, atau kan ketik di sini juga bisa. Nah, ini juga sama, saya ketik menjadi 3 cm. Kalau objek itu sama. Nah, kemudian untuk yang ini oval, saya akan memberi efek.
Saya kasih dulu biar kelihatan. Nah, kemudian di shape 3, nah, kemudian saya akan memberi warna itu kan bisa masuk ke format, klik dulu ini shape-nya, format yang sebelah kanan, atau klik shape-nya, klik kanan ada namanya format shape. Nah, di format shape sendiri itu kita pilih yang ini, fill, ada solid, ada gradient, picture, or texture, ada namanya pattern. Saya pilih yang gradient. Nah, seperti ini. Ini saya pilih tetap solid aja. Seperti ini. Kemudian yang ini saya pilih teksturnya. Oke, untuk tekstur kurang begitu bagus. Saya coba pakai format shape. Pakai pattern. Oke. Untuk tulisannya saya ganti ini fontnya 13. Nah, saya ganti dulu. Oke. Kalian geser aja. Nah, berikutnya di sini ada namanya urutan objek. Itu letaknya klik kanan. Ini ada namanya bring to front sama send to back, atau di tab format juga ada ini bring forward sama send backward. Nah, saya jelaskan satu persatu. Untuk bring forward yang ini itu membedakan urutan objek yang dipilih ke urutan satu level di depannya. Sedangkan bring to front memindahkan urutan objek yang dipilih ke urutan paling depan. Ini bring to front.
Kemudian yang bring in front of text itu membedakan objek di atas teks. Kemudian yang bawahnya ada namanya send backward, yaitu untuk memindahkan urutan objek yang dipilih ke urutan satu level di bawah. Lalu send to back untuk memindahkan urutan objek yang dipilih ke urutan yang paling belakang. Yang terakhir, send behind text untuk memindahkan objek di bawah teks. Nah, ini saya geser. Jadi urutannya seperti ini. Jadi shape 1 dia paling belakang, shape 2 itu di depannya shape 1, shape 3 di depannya shape 2. Nah, saya contohkan untuk bring forward, dia satu level di depannya. Jadi yang sebelumnya shape 2 di belakang shape 3, ini dia di depan shape 3, shape 2-nya. Kemudian saya tekan untuk send to back. Otomatis shape 2 ini nanti dia dipindahkan ke urutan paling belakang. Nah, lalu kita coba bring to front. Jadi nanti shape 2 ini dia posisinya di depannya shape 3. Jadi nah, seperti ini. Kemudian send backward itu mengirimkan satu level di belakang. Nah, contohnya seperti itu. Lalu di sini ada namanya rotate. Rotate ini memutar atau memberikan posisi untuk mengatur posisi dan keindahan. Nah, di sini yang disediakan ada rotate 90. Jadi contoh seperti ini. Nah, rotate right 90 itu memutar objek 90 derajat searah jarum jam. Ini ya contoh 90. Saya cekkan. Ini 90. Contoh seperti ini. Jadi searah jarum jam. Kalau yang rotate left 90 itu memutar objek 90 derajat ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini 90. Kalau flip vertikal itu objek secara vertikal membalik, sedangkan flip horizontal itu membalik objek secara horizontal. Ini vertikal, yang horizontal contohnya seperti ini. Nah, jadi ini penerapan dari drawing and text dari shape dan text box. Berikutnya adalah Equation, merupakan fasilitas Microsoft Office Word untuk menuliskan fungsi-fungsi matematika seperti logaritma, integral, dan lain-lain ke dalam dokumen Word. Nah, kita ke lembar berikutnya.
Di sini saya ketikkan dulu lalu enter. Ini saya geser. Nah, nah, ini tekan backspace satu kali, enter. Oke, tekan enter lalu backspace. Kemudian masuk tab insert, ada namanya equation. Kita pilih insert new equation. Nah, di sini kalian ketikkan R sama dengan, lalu masuk ke fraction, pilih yang ini. Kita klik atasnya, kemudian masuk ke script, pilih yang subscript, yang bawah juga sama. Nah, di sini ketik seperti ini. Nah, kalau udah kita buat garis pakai shape. Nah, seperti ini. Format shape, fillnya no fill. Lainnya saya beri warna merah. Untuk line stylenya seperti ini. Saya buat 3. Kemudian yang bawahnya sama. Insert equation, insert new equation. Ini ketik A, spasi AR, A, script masuk ke superscript. Sini A pangkat 2, panah kanan 1 kali, spasi A, R pangkat 3, panah kanan 1 kali, spasi titik 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 spasi spasi A, script masuk ke ini superscript, R pangkat N. Nah, udah kita beri garis sama. Nah, tadi terjadi kesalahan. Nah, jadi ini contoh penerapan dari equation.
materi terakhir, yaitu Smart Art. Smart Art itu adalah merupakan fasilitas Microsoft Office Word untuk membuat dan memformat berbagai bentuk diagram. Kita enter. Nah, seperti ini. Jadi di tab insert ada namanya Smart Art. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam diagram. Yang pertama adalah list. List itu adalah untuk membuat diagram yang menampilkan informasi yang tidak saling berhubungan. Tulis. Sedangkan berikutnya proses itu membuat diagram proses yang saling berhubungan. Lalu ada namanya cycle untuk membuat diagram siklus atau proses yang saling berkesinambungan. Lalu ada hierarki untuk membuat diagram alur keputusan dan membuat struktur organisasi yang menunjukkan hubungan kerja baik secara horizontal atau vertikal. Kemudian ada relationship untuk membuat diagram yang menggambarkan sebuah koneksi. Lalu ada matrix untuk membuat diagram yang menggambarkan bagaimana suatu bagan saling berhubungan satu sama lain. Ini berikutnya ada matrix untuk membuat diagram yang menggambarkan hubungan sebanding dengan komponen yang paling atas. Yang terakhir, picture untuk membuat diagram yang diikuti dengan menyisipkan gambar. Itu. Nah, di sini saya akan membuat contoh beberapa diagram Smart Art. Yang pertama adalah ini, kita buat struktur organisasi. Nah, kemudian enter. Masuk ke diagram ini, tab insert Smart Art. Pilih yang hierarki. Ini organization chart. Oke. Ini saya cetak tebal dulu. Nah, di sini kalian ketik semisal posisinya adalah ketua yang paling atas sendiri, di bawahnya adalah wakil, kemudian ada bawahnya sekretaris, lalu di sampingnya ada bendahara, lalu di sini ada humas. Nah, untuk menambahkan diagram, ada beberapa cara. Yang pertama, klik kanan. Ini ada namanya add shape. Nah, di sini ada add shape after, before, above, below, sama add assistant. Yang kedua, di tab design yang sebelah kanan, di ini Smart Art Tools, ini juga ada sama add shape. Nah, di sini juga sama ada add shape after. Nah, add shape after itu dia menyisipkan di kanan
shape yang dipilih. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini add shape after. Kemudian, untuk add shape before, dia menyisipkan shape di kiri shape yang dipilih. Ini before. Lalu add shape above itu menyisipkan shape satu level di atas shape yang dipilih. Jadi seperti ini. Ini above. Kemudian add shape below itu menyisipkan shape satu level di bawah shape yang dipilih. Ini below. Nah, lalu yang terakhir shape assistant, dia menambahkan asisten dari shape yang dipilih. Nah, contoh seperti ini. Kita pakai yang sama-sama above, below. Jadi ini asisten. Jadi posisinya sama seperti wakil ketua yang asisten. Oke, di sini saya pakai yang after. Nah, di sini kalian menambahkan misalnya kegiatan. Nah, hal berikutnya ini ada namanya layout diagram. Ini berlaku untuk organisasi chat kategori hierarki. Nah, di sini ada layout standar, bentuknya seperti ini. Boot. Nah, jadi posisinya seperti ini untuk boot. Left, dia posisinya sebelah kiri semua. Sedangkan right, dia sebelah kanan. Untuk posisi wakil tetap sebelah kiri. Itu. Nah, ini standar. Nah, untuk mengubah warna, itu kan di sini juga bisa. Nah, bebas. Saya contohkan yang ini aja. Ini misalnya mau ketebalan garisnya ini. Contohnya. Atau dalam bentuk lain. Ini dia berupa gambar atau nama nantinya di sini. Nah, ini struktur organisasi. Kemudian kita akan membuat sini tekan Ctrl Enter. Kita akan membuat diagram list. Jadi ketik dulu ini contoh ini seperti ini. Nah, enter. Kita pakai list. Ini contohnya. Oke aja. Nah, kalian ketik seperti ini. Nah, untuk menambahkan sama add shape after. Sini saya seperti ini. Lalu before, contoh seperti ini. Nah, yang terakhir kita pakai after. Nah, atau memunculkan tulisannya juga bisa. Ini namanya text pen. Nah, kalau misalkan dihilangkan tidak masalah. Ini contoh untuk list.
kemudian saya enter lagi. Apabila mau beri warna, kan beri warna bebas, mau bentuk putih, pola seperti ini, atau dan sebagainya, itu saya bebaskan. Nah, atau seperti ini. Jadi ini harus diblok semuanya. Enter. Kemudian saya beri contoh untuk diagram proses. Judulnya seperti ini. Nah, enter. Masuk ke tab insert, smart art, kita pilih yang proses. Saya contohkan prosesnya yang ini. Oke, kalian ketik ini. Lalu sebelahnya. Berikutnya. Bawahnya. Nah, ini lalu nah, apabila pengen nambah ini shape, pilih yang after. Nah, ini contoh untuk yang smart art proses. Nah, sama untuk mau bentuk yang lain itu juga bisa. Nah, seperti ini. Atau mau warna yang lain itu bebas. Nah, jadi seperti itu. Yang berikutnya sama, kita masih ke struktur organisasi. Kita ke lembar berikutnya, tekan Ctrl Enter. Di sini sama, judulnya adalah struktur organisasi. Nah, tab insert smart art, kita pilih yang hierarki aja. Ini tanpa nama, langsung aja pakai yang ini, basic. Nah, di sini kalian ketik ini. Oke, kita ke bawah. Lalu di sampingnya, nah, kita pakai yang below. Satu, ini lagi juga sama, klik manager teknis, pilih yang below lagi. Dua. Nah, untuk ngubahnya, klik di ini ya, manager teknis, layout, pilih yang standar. Nah, sedangkan manager administrasi, kita klik accept below-nya 3 kali. Satu, dua,
3. Nah, ini ketik ini. Lalu di bagian melanjut teknis, nah di bagian koordinator sertifikasi kita pilih add shape below 1, add shape below lagi di bagian koordinator produksi, lalu add shape below. Nah, seperti ini. Di sini kalian ketikkan ini produksi, lalu admin produksi. Kemudian di bagian koordinator sertifikasi, nah untuk wakil manajemen saya geser ke tengah. Nah, ini ada garisnya dihilangkan dulu. Format shape, line color, pilih yang no line. Nah, untuk mengubahnya juga sama. Jadi untuk menghemat ini ya, jadi warnanya putih. Nah, ini misalkan kurang tulisannya kebesaran, kita kecilkan secara manual. Kita pilih misalkan 13. Nah, ini dilakukan juga garisnya sama. Jadi klik kanan, diklik dulu garisnya yang ini, klik kanan, format shape, pilih yang ini, line color, pilih yang no line. Nah, jadi ini penerapan dari struktur organisasi. Jadi untuk struktur organisasi kalian tidak usah buat manual. Jadi melalui ini shape secara satu-satu ini tidak perlu karena ada namanya smart art, itu lebih memudahkan. Sekian materi drawing. Terima kasih.